Selama 4 tahun ini untuk harga kita tembus hampir puncak itu di harga 68. Nah, strateginya kita hanya melihat data itu tadi, melihat data mana populasi daerah mana yang populasinya paling banyak dan tanamnya bulan apa. Kita harus mengambil celah-celahnya itu, bisa tanam sebelumnya atau sesudahnya bahkan. Apakah petani itu profit? Apakah petani itu bisa menghidupi keluarga? Terbukti sampai saat ini teman-teman di sini juga senyum-senyum saja, senyum bahagia, apalagi ketika harga tinggi seperti ini kan, kita bisa mengenyami hasilnya. Harga saat ini 55 dari tingkat petani. Rata-rata kalau misalnya tanaman bagus, bisa per batangnya nanti bisa masuk sekitar ya 8 on sampai 1 kilo. Per batangnya kali 1 hektar ini sekitar kurang lebih 16.000 batang. Baik, perkenalkan, nama saya Antonius Marsudi Nugroho. Saya domisili di Gading 5, Kelurahan Gading, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk usaha saat ini kita menggeluti budidaya cabai merah keriting, khususnya di hortikultura. Memang kita fokusnya di cabai merah keriting. Kalau saya pribadi itu sudah menggeluti budidaya cabai itu sekitar 10 tahun. Tapi kebetulan kita juga punya teman-teman muda yang ingin bergerak di bidang pertanian, itu kita di kelompok itu sudah berjalan 4 tahun ini untuk di bidang hortinya. Ya, di cabainya kita 4 tahun ini. Kalau kita membentuk kelompok ini memang awalnya hanya guyon-guyon saja ya, istilahnya hanya bercanda-bercanda saja. Kita mulai istilahnya mencoba tanam, kebetulan teman-teman yang lain itu tertarik, ya sudah kita bikin kelompok untuk saling sharing. Intinya hanya seperti itu awalnya saja. Jadi hanya sharing-sharing, terus bagaimana cara kita menanam, bagaimana cara kita merawatnya, bagaimana cara kita menjualnya, akhirnya terbentuklah kelompok ini. Kita awalnya tidak langsung ke cabai, tapi banyak jenisnya yang kita tanam. Baik yang mudah-mudah dulu awalnya, dari kangkung, sawi, itu kan paling mudah untuk tanamnya. Terus akhirnya masuk ke cabai, bawang merah, seperti itu. Jadi awalnya kita dengan teman-teman kelompok Jokabere ini, kita punya dem ya, untuk kita belajar itu sekitar berapa ya, 500 meter awalnya. 500 meter itu pun kita dibiayai oleh salah satu yayasan untuk kita belajar bareng-bareng itu, dan berjalan sekitar 1 tahun, akhirnya kita bisa berlanjut ke sini, ke lahan ini seluas 1 hektar. Banyak tantangannya memang, banyak tantangannya, baik itu dari perawatannya, itu ya macam-macam, ada penyakitnya, ada hamanya, terus pemasarannya juga sempat ada kesulitan di situ. Kalau untuk budidayanya banyak sekali yang kita ditemui dengan lapangan, apalagi kita berhubungan dengan alam ya, apalagi cuaca yang curah hujan tinggi juga berpengaruh. Mungkin nanti ketemu dengan layu fusarium, terus dengan hama lalat buah, ulat dan sebagainya, itu juga termasuk tantangan kita ketika kita terjun ke cabai ini. Kalau dihitung secara biaya tidak sedikit ya Mas. banyak sekali kalau dihitung secara biaya. Itu sebagai sarana kita belajar memang. Kita kalau secara budidaya memang kita harus betul-betul secara olah lahan betul-betul matang. Penggunaan pupuk organik, terus mikroba yang lain, gitu harus kita olah tanahnya betul-betul steril, betul-betul bagus. Jadi ketika nanti kita sudah mulai tanam tidak menemui kendala-kendala yang lain. Jadi pengolahannya tidak bisa keburu-buru ya. Setidaknya minimal kita 3 minggu untuk olah lahan, baik di traktor, menggunakan kulti, terus penambahan pupuk organik. Dan biasanya teman-teman petani jarang sekali menggunakan pupuk organik yang pupuk kandang ya, yang belum diolah menjadi pupuk organik, biasanya seperti itu. Jadi kita memang betul-betul harus sesuai sesuai SOP istilahnya seperti itu. Jadi pupuk kandang, kita menggunakan pupuk kandang harus kita fermentasi betul-betul siap kita gunakan untuk pupuk dasarnya.
Kalau bedengan-bedengan seperti ini memang harus, karena memang apalagi kita tanamnya biasanya di musim penghujan ya. Takutnya nanti curah hujan tinggi, banjir. Itu jadi memang kita butuh bedengan-bedengannya cukup tinggi kalau di musim penghujan. Ya minimal 50-60 cm. Jadi selain drainase irigasinya pengairan lancar. Jadi ketika hujan turun itu tidak menggenang. Jadi langsung habis airnya. Biasanya kita campur menggunakan kulti setelah nanti bedengan kita kulti, setelah kita kulti masuk pupuk dasar, pupuk organik, kita kulti lagi, kita aduk. Nah baru nanti kita tutup mulsa setelah pupuk dasarnya masuk semua ya, termasuk mikroba-mikrobanya, baru kita tutup dengan mulsa, kita diamkan, baru kita mulai bisa tanam. Kalau jarak tanam di musim penghujan kita menggunakan 50-60. Kalau musim kemarau itu biasanya 50-50 berani, 50-40 berani. Karena kalau di musim penghujan ini biasanya kelembapannya tinggi, jarang kena sinar, apalagi nanti kalau ketika figur tanamannya bagus itu biasanya kelembabannya sangat tinggi, di bawahnya jamur-jamur akan cepat masuk. Kalau di musim penghujan banyak sekali ya, seperti Phytophthora, Layu fusarium, terus Anthracnosa biasa teman-teman itu nyebut patek gitu. Kalau di musim penghujan 3 itu tadi, yang paling ganas ketika layu juga akan merembet, layu mati, masih umur belum siap panen. Nah itu takutnya di situ. Terus yang kedua busuk batang atau Phytophthora. Nah itu biasanya menyerang di rantingnya, busuk terus mati. Terus yang terakhir itu di Anthracnosanya atau patek itu biasanya di buah. Banyak gagalnya kalau di musim penghujan itu. Kita hanya bisa antisipasi dari awal. Ya, antisipasi kita penggunaan pupuk organik tadi, terus mikroba-mikroba yang lain itu nanti masuk baik penyemprotan, baik pupuk susulannya itu biasanya kita menggunakan asam humat, penambahan trichoderma seperti itu. Tergantung penyakitnya. Apa misalnya kalau Layu fusarium ya kita sesuai standar aja, sesuai dengan anjuran saja untuk dosisnya. Tapi kalau sudah serangan parah kita memang menggunakan H2O2, H2 hidrogen peroksida. Jadi untuk membunuh istilahnya patogen Layu fusariumnya kita menggunakan hidrogen peroksida. Nanti setelah kita bunuh kita hidupkan lagi menggunakan trichoderma lagi. Kalau keriting itu biasanya disebabkan oleh penyakit ya Mas, hama. Itu biasanya trip, apit, tungau, dan sebagainya. Nah itu biasanya ya kita menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin, dan itu memang dari awal, perawatannya dari awal harus menggunakan itu sebagai pencegahan. Jadi kalau untuk vegetatif itu kita awal ya menggunakan unsur N, nitrogen dan fosfat biasanya itu. Yang generatifnya nanti N-nya kita turunkan, apalagi di musim penghujan. Biasanya kita tingginya di fosfat sama kaliumnya. Itu unsurnya lebih tinggi, baik lewat kocor maupun lewat spray. Nah, nanti kalau di awal di vegetatif itu biasanya pertumbuhan juga lambat. Kalau biasanya kurangan N, nitrogennya kurang. Nanti di fase generatifnya nanti biasanya di buah. Itu kalau kurangan unsur kaliumnya nanti di buahnya akan kecil-kecil. Itu pengaruhnya ke buah? Ke buah ya, baik kerasnya, besarnya, terus ininya juga berpengaruh. Berarti mempengaruhi bobot nggak Pak? Mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Jadi kalau N itu kan untuk pertumbuhan, termasuk daunnya tadi, terus fosfatnya itu sebagai tunas batang memperbesar. Kalau kaliumnya nanti masuknya di batang, di buah. Di buahnya itu sangat penting bagi kami petani, apalagi petani muda ya, kita sudah melek teknologi, jadi informasi bisa datang dari mana saja. Nah kita perlu menggali data itu. Kaitannya dengan pasar memang nanti berpengaruh ketika musim tanam. Ketika musim tanam, semua tanam pasti harga jatuh. Nah kita mempunyai strategi, salah satunya kita mengumpulkan data. Selama 4 tahun ini kita melihat data di wilayah Pulau Jawa ini terutama, itu kalau di musim-musim tanam satu biasanya baru mulai tanam. Nah kalau kita melihat wilayah mana yang mulai tanam dulu, wilayah mana nanti mulai tanam, misalnya nanti di bulan Januari itu mulai tanamnya di mana. Nah kita biasanya hitung dengan luasan berapa, terus nanti kira-kira panennya kapan, itu kita tentukan untuk tanamnya, waktu kita tanam. Contohnya ini ya, contohnya saat ini. Kalau di Jawa Timur, daerah Jawa Timur itu khususnya yang cabai rawit ya. Cabai rawit itu biasanya tanam di musim penghujan pertama. Nah, tahun 2024 itu musim hujan pertama jatuh di bulan November.
Nah, teman-teman petani sana mulai tanam. Nah, kalau yang cabai keriting itu misalnya di Jawa Tengah, itu mulai hujan MT musim hujan pertama itu hampir sama di bulan November ya. Mungkin pertengahan atau akhir. Nah, kita biasanya tanamnya sebelum itu. Jadi kita nanti panennya lebih dulu. Kalau di Jawa Tengah daerah Magelang itu kan dataran tinggi, umur panennya juga lebih lama. Sedangkan kita di dataran rendah panennya lebih pendek. Nah, kalau yang di wilayah dataran rendah bagian persawahan itu biasanya di musim hujan jarang ada yang tanam karena sudah beralih ke padi. Nah, kita tekniknya seperti itu. Jadi kita harus melihat daerah-daerah mana yang mulai tanam. Selama 4 tahun ini untuk harga kita tembus hampir puncak itu di harga 68. Nah, strateginya kita hanya melihat data itu tadi, melihat data mana populasi daerah mana yang populasinya paling banyak dan tanamnya bulan apa. Kita harus mengambil celah-celahnya itu, bisa tanam sebelumnya atau sesudahnya bahkan. Iya, harus tahu wilayah-wilayah mana yang tanam banyak itu kan. Kalau yang paling terendah kemarin sempat tahun 2024 itu dari mulai Agustus sampai pertengahan Desember itu di angka 5.000 sampai 10.000. Itu cukup tragis ya, kasihan teman-teman petani. Itu juga memang supply demand-nya produksi banyak tapi serapan pasar juga menurun. Kalau saya pribadi ya, dengan teman-teman sini, seumpama kita menemui seperti itu, kita mencoba untuk merawat tanaman itu semaksimal mungkin dengan biaya yang seminim-minimnya. Karena kalau hitungan tanam cabai itu kan panennya tidak sekali, sampai berkali-kali nanti bisa dipanenkan buah kedua. Nah, nanti biasanya buah kedua itu biasanya kita masih dapat harga. Walaupun nanti dari awal petik sampai periode pertama habis itu paling nanti ya kembali ke modal. Jadi memaksimalkan tanamannya dulu. Kalau tanamannya bagus, buahnya juga bagus, potensi hasilnya juga pasti akan mengikuti. Jadi kalau yang sini masa panennya biasanya di umur 85 hari mulai petik. Itu sudah mulai petik, sudah mulai merah. Terus kalau potensi ya rata-rata per hektar tergantung varietas ya. Tergantung varietasnya apa, karena masing-masing varietas berbeda-beda, Mas. Ini kebetulan kita dari varietasnya tangguh. Pertama memang tahan terhadap virus Gemini, terus tahan juga terhadap layu fusarium. Ya ada serangannya tapi masih mampu bertahan sampai dengan merah itu masih mampu. Jadi tidak langsung habis. Kalau kemarin sempat tanam varietas lain itu sekali kena layu juga mengikuti. Yang lain cepat sekali, dalam hitungan hari atau minggu sudah selesai tanaman itu. Nah, kebetulan yang varietas tangguh ini ya memang cukup tangguh. Cukup tangguh. Kita 2 tahun ini kita sudah tanam untuk varietas tangguh. Daya simpannya kebetulan kalau yang tangguh ini saya kemarin coba ya petik itu dari sini saya bawa ke Jambi. Itu hampir 10 hari. Itu hanya nggak busuk nggak apa, hanya susut ini aja. Apa ya istilahnya, kempos ya. Tapi masih keras, masih layak konsumsi, tidak busuk, tidak apa. Dan bahkan tangkainya masih aman. Itu walaupun kering tapi masih aman, masih keras gitu. Jadi Potensinya rata-rata kalau misalnya tanaman bagus bisa per batangnya nanti bisa masuk sekitar ya 8 on sampai 1 kilo per batangnya, kali 1 hektar ini sekitar kurang lebih 16.000 batang 1 hektarnya sekitar itu. Mudah-mudahan ini ya tanamannya lumayan bagus lah, tapi ada beberapa yang blok yang memang terkena layu. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, kalau bagi saya itu memang cukup menarik dan banyak tantangannya, dan kita lebih fleksibel ya sebagai petani. Selain itu juga dari segi hasil, biasanya teman-teman muda kan meliriknya hasil ya, apakah petani itu profit, apakah petani itu bisa menghidupi keluarga. Terbukti sampai saat ini teman-teman di sini juga senyum-senyum saja, senyum bahagia, apalagi ketika harga tinggi seperti ini kan, kita bisa mengenyami hasilnya. Harga saat ini 55 dari tingkat petani. Kalau di sini bisa langsung kontak saya atau bisa datang langsung ke sini juga bisa. Terus masalah edukasi, kebetulan kita juga berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman, bukan istilahnya kita lebih tahu, tapi memang di pertanian tidak ada ilmu yang sempurna, tapi kita saling berbagi apa yang kita lakukan, kita bagikan ke teman-teman. Monggo kalau yang ingin istilahnya sama-sama belajar lah, sama-sama belajar kaitannya dengan budidaya cabai itu. Jadi nanti bisa menghubungi saya atau datang langsung ke sini. Untuk nomor HP-nya 081 804
733 496. Untuk harapan saya, terutama untuk teman-teman petani muda, ayo kita kembali lagi ke pertanian. Kita bisa menjadi penyangga pangan, khususnya di Indonesia ya. Kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Tidak perlu kita langsung terjun di bidang pertanian yang istilahnya dengan luasan yang cukup banyak, luas, tapi juga kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Bahkan di bidang pertanian itu tidak hanya bidang produksi saja, tapi banyak potensi-potensi yang bisa kita ambil. Nanti bisa di pengolahannya, nanti bisa di pemasarannya. Banyak sekali yang bisa kita ambil potensi usahanya di bidang pertanian ini. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu dalam bertani. Ayo kita bareng-bareng terjun ke bidang pertanian untuk mengamankan pangan Indonesia. Kayak lucu.